Terus si ininya, udah ya, mulai ya. Oke, oke. Oke teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya dan teman saya akan berdiskusi dengan ChatGPT tentang CRISPDM. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abdullah Ali Wafa. Nama saya Raihan Aditya. Oke, kita mulai aja diskusinya. Di sini kita ada prompt, jadi kita menyuruh ChatGPT untuk bertindak sebagai dosen mata kuliah sains data. Kali ini kita akan membahas tentang hal ini. Oke, bisa dimulai. Oke, pertanyaannya, dalam metodologi CRISPDM terdapat 6 tahapan utama yang saling berkaitan. Jelaskan secara ringkas keenam tahapan CRISPDM tersebut. Lalu fokuskan penjelasan Anda pada tahap data understanding. eh oke. Eh, Nah Kalau itu, sepahamku, itu metodologi CRISPDM itu ada 6 tahapan. Pertama, pertama bis, business understanding. hmm, Yang kedua, data understanding. Setelah itu, data preparation. Kemudian modeling. Setelah modeling, lanjut ke evaluasi. Dan kemudian deployment. oke. Mas Rehan, eh, bisa nggak sih aku minta jelasin tentang business understanding itu? Business understanding itu seperti kita untuk eh, me- menentukan masalah utama yang akan kita selesaikan. Jadi, ketika kita dihadapi sebuah masalah, terus kita akan ingin menentukan apa yang ingin diselesaikan, sehingga kita bisa memilih model yang sesuai untuk pekerjaannya. Oh, oke, oke, oke. Selain Berarti, itu juga itu bisa untuk eh, mengestimasi waktu dan biaya untuk proses tersebut gitu. oh, iya, ya. Jadi, eh, dalam tahap business understanding itu intinya kita eh, tahapnya itu tahap planning gitu ya. Ya, ya, benar. Oke, jadi di sini kita jawab business understanding adalah eh, tahap perumusan masalah Sama. bisnis serta bagaimana model akan menyelesaikannya. Di sini juga diestimasikan waktu dan biaya. Iya, ya. Oke. Selanjutnya ini ada tahap data understanding. Jadi pada tahap data understanding ini kita eh, berusaha untuk memahami bagaimana bentuk dari data itu, mulai dari apa namanya, mulai dari ciri-ciri dari datanya, karakteristik datanya, terus variabel yang ada pada datanya. Jadi ini tuh seperti kayak raw data ya gitu ya, sebelum diproses ya. Oh iya, bisa bisa. Heeh. Jadi pada
tahap data understanding ini kita hmm, juga bisa mencari pola awal. Jadi misal nih kita udah mencari anggaplah sebagian datanya. Nanti kita nyari nih em, kayak kita nyari hubungannya bisa pakai apa aja. Ada yang namanya itu misal box eh, box plot, terus habis itu ada anggaplah metrik-metrik yang lainnya gitu. Udah sih itu sih. Jadi di jawabannya kita misal data understanding itu kita memahami karakteristik dari data yang akan digunakan, eh, variabelnya, ciri-cirinya, serta masalahnya, masalah potensialnya. Ah, ini nih tadi aku lupa membahas. Jadi di tahap data understanding itu kita juga mengidentifikasi apa sih potensi masalah yang akan ditimbulkan dari data yang kita pakai. Itu bisa anggaplah noise data, terus ada value yang nilainya nol. Setelah itu dan yang lainnya lah gitu lah. Em, Oke, selanjutnya kita lanjut ke tahap data preparation. Data preparation itu gimana sih, Mas Rehan? Data preparation ini adalah tahap setelah data understanding. Jadi kita setelah punya data yang awal itu kita akan me- membersihkan datanya supaya lebih mudah untuk digunakan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang datanya tidak sesuai atau kurang kurang tepat lah. Jadi itu kita bersihkan dan juga kayak kita bisa transformasi dan lain sebagainya gitu. Jadi tahap data preparation ini kalau sebelajarku kemarin itu dia kayak em, yaitu inti dari pekerjaan kita membuat suatu model data gitu ya. Ya, memang dia itu pekerjaan yang yang memakan paling banyak effort gitu. Sekitar 60 sampai 80% gitu. Banyak banget ya. Oke, Ya. selain eh, cleaning data yang tadi disebutin sama Mas Rehan, jadi pada tahap data preparation itu kita juga ada yang namanya labeling. Oh, iya benar. Labeling. Jadi pokok intinya itu dia tahap menyiapkan data yang siap digunakan untuk training model. Hmm, Jawabannya ini aja cukup nggak sih? Apa ada tambahan lagi? Cukup kayaknya segitu. Cukup kan ya? Oke, lanjut. Kita lanjut ke tahap modeling. Oke, teman-teman. Jadi, pada tahap modeling ini, eh, langkah pertamanya kita menentukan hmm, algoritma apa yang akan digunakan untuk eh, sebagai dasar dari model ini. Jadi, algoritmanya itu bisa ditentukan dari tujuan kita membuat model, terus habis itu jenis data yang akan kita gunakan, dan yang lain-lain. Setelah itu pada tahap ini jelas kita akan mentraining model itu dengan data-data yang sudah kita siapkan pada tahap data preparation karena mm, apabila kita menyenggol di sebelumnya itu jadi pada istilah data itu ada yang namanya garbage in dan garbage out. Jadi jika data yang masuk itu buruk atau sampah maka yang model yang akan dihasilkan itu akan dapat berupa sampah pula. Oke, jadi jawabannya hmm, pada tahap modeling ini kita menentukan algoritma.
yang akan digunakan berdasarkan eh, tujuan dari model serta eh, jenis data yang akan digunakan. Oke, selanjutnya di tahap evaluation. Jadi tahap evaluation itu gimana sih, Mas Rehan? Untuk tahap evaluasi ini kita akan melihat hasil yang sudah di output oleh model algoritma yang kita gunakan. Terus kita lihat apakah ada korelasi atau kausasi gitu yang sudah tepat atau mungkin datanya masih atau mungkin algoritmanya belum belum sesuai gitu atau mungkin datanya belum sesuai. Maka kita evaluasi karena ini kan Crisp DM kan seperti bukan linear kan dia kayak iterasi. Jadi bisa ngulang ke tahap selanjutnya gitu. Jadi di evaluasi ini kita akan melihat apakah sudah sesuai. Oke, jadi tahap evaluasi ini kita mengevaluasi apakah model yang telah kita hasilkan itu sudah cukup bagus dan apakah dia sudah menjawab permasalahan bisnis yang kita tentukan pada tahap bisnis understanding gitu ya. Benar-benar. Oke, jadi jawabannya pada tahap evaluasi itu kita mengevaluasi eh, apakah model yang kita hasilkan sudah layak pakai dan menjawab permasalahan bisnis pada tahap business understanding. Dan gini ya. Ya, ya. Oke, selanjutnya yakni ada tahap deployment. Jadi pada tahap deployment ini kita eh, mendeploy jadi kita udah yakin nih bahwa model yang kita buat itu sudah siap dipakai untuk menjawab permasalahan bisnis tersebut. Nah, setelah itu kita ada yang namanya tahap monitoring. Jadi kita memonitor apakah model yang kita gunakan itu sudah benar-benar bisa menjawab permasalahan bisnis itu. Setelah itu, berdasarkan hal tersebut, seiring perkembangan zaman, kita juga ada yang namanya retraining model schedule. Jadi, karena eh, data itu juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi, data-data lama itu sangat mungkin kemungkinan besarnya itu akan tidak relevan dengan data-data yang sekarang gitu. Oke, jadi pada tahap deployment ini kita mm, mendeploy model yang dianggap sudah layak digunakan, isu yang sudah layak digunakan, Sama itu lalu juga ya, maintenance ya juga. ya, Maintenance. monitoring, maintenance, dan ada di cleaning schedule. Training. Oke, jadi soal pertama kita udah jawab ya. Oke, lanjut. Sebagai bagian dari jawaban, jelaskan aktivitas apa saja yang dilakukan pada tahap data understanding. Eh, Oke, Berarti fokus eh, ke ini ya. Fokus ke proses data understanding-nya gitu. ya. Jadi kita fokus buat menjawab tahap data understanding. Jadi pada tahap, oh, kita kan udah menjawab itu ya di jawaban sebelumnya. Jadi kita lanjut aja ke soal kedua.
Soal kedua ini ada, mengapa kualitas data pada tahap ini sangat menentukan hasil akhir data mining? Menurut Mas Rehan gimana? Menurutku itu karena data itu menentukan ke kualitas outputnya itu bagaimana. Kan seperti yang kamu bilang tadi kan eh, kayak garbage in sama garbage out kan. Jadi kayak kalau kalau sampah masuk maka yang keluar juga sampah gitu kan. Sehingga kalau misalnya kualitas data itu penting supaya outputnya itu bagus, supaya hasil akhir data miningnya itu berguna. Kalau misalnya dia jelek kan ntar gak bisa menarik konklusi yang bagus gitu. Kalau misalnya hasilnya jelek gitu. Oh, oke. Jadi, eh, misal datanya itu kualitasnya buruk gitu ya. Jadi, misal datanya kualitasnya buruk itu nanti justru eh, dia akan menguatkan pembenaran bahwasannya data yang seharusnya itu salah justru akan makin dibenarkan oleh data yang buruk itu ya. Ya, ya benar. Benar sekali. Oke. Jadi di sini kita jawabnya itu kualitas data yang digunakan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir model sesuai dengan prinsip garbage in, garbage out, di mana eh, jika data yang digunakan berkualitas buruk, maka justru ia akan menguatkan eh, nilai dari hasil atau perhitungan yang seharusnya sama. Ini bukan. Ya, benar seperti itu. Oke, Om. Udah ya, kita kirim ke ininya ya. Apa kurang apa lagi nih? eh muncul. Kalau yang 2 sama 3 itu kan udah sama ya. Udah, dia harusnya kita udah cukup menjawab kedua soal itu sih di satu kalimat ini. Hmm, sudah cukup sih kayaknya ya. Bisa dievaluasi dengan AI. Oke. Wih, anjay, dipuji AI coy. Udah baik dan runtut. Bagus-bagus. Oh, jadi sama AI kan kita dijelaskan lagi nih. Jadi business understanding itu perumusan masalah bisnis, tujuan model, serta estimasi waktu dan biaya yang memang menjadi fokus pada tahap ini. Setelah itu di data understanding itu kita eh, fokusnya itu pemahaman karakteristik data dan potensi masalah. Eh, jadi dan penggunaan istilah garbage in, garbage out itu sangat relevan, sangat relevan. Kita emang pemahaman konseptualnya ini luar biasa gitu ya Mas ya. Ya, benar-benar. Coba kita baca yang catatan kecil untuk penyempurnaan tuh. Catatan penting untuk penyempurnaan. Pada tahap data understanding bisa ditambahkan contoh aktivitas spesifik seperti eksplorasi statistik awal, visualisasi data, atau pengecekan missing value dan outlier. Oh, Oh, ini oke. Oh, aku kira untuk pengecekan missing value dan outlier itu di data preparation. nah itu saya juga kurang tahu juga sih ya.
Karena setauku pengecekan missing value dan outlier juga pada tahap data preparation. Jadi kita Iya kan? bisa membuang ataupun mengisi data yang nilainya nol tersebut pada tahap data preparation. Oh, Oke, kita bisa tanyakan ke guru besar kita ini sih. Mau nggak? Mau nggak? boleh loh, boleh. Oke, setahu saya, eh, proses pengecekan missing value dan outlier itu dilakukan pada tahap data preparation, di mana kita membuang atau mengisi membuang data atau em, mengisi value yang bernilai nol. Oh, Oh, jadi data understanding itu kita kayak mengecek dulu ya. Terus untuk mengubah atau membuang atau mengisinya itu di tahap data preparation gitu maksudnya. ya, heeh. Jadi, apa namanya, missing value pun dia itu ada pembagiannya juga. Ada missing value yang dia itu acak dan ada yang sistematis juga. Jadi, missing value yang sistematis itu justru bisa menjadi data baru gitu ya, Mas Rehan ya. Oh, oke oke. Eh, Kalau saya gitu sih, kalau senangkap saya sih. Oke, oke. Mungkin cukup itu sih yang bisa kita bahas ya. Ya, Apakah mungkin dari Mas Rehan ada yang perlu dibahas lagi? hmm, sudah kayaknya sudah cukup ya. Oke, eh, jadi cukup sekian diskusi dari kami mungkin ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sudah Ya, udah, udah. berapa menit tuh?